Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifani Yuniar. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang metabolisme protein. Nah, jadi di protein itu struktur terkecilnya atau tersederhananya yaitu asam amino. Nah, asam amino di dalam tubuh berguna untuk sintesis protein. Asam amino merupakan sumber utama untuk glukosa melalui jalur gluconeogenesis, tetapi gliserol dari trigliserida juga dapat digunakan. Nah, di PPT ini adalah gambar protein. Kemudian protein dalam darah, jumlah asam amino dalam darah tergantung pada jumlah yang diterima dan jumlah yang digunakan. Proses absorpsi asam amino dalam dinding usus adalah proses transport aktif yang memerlukan energi. Macam-macam asam amino. Nah, asam amino dibagi menjadi dua, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino esensial contohnya seperti lisin, histidin, dan yang lainnya. Kemudian asam amino non-esensial itu contohnya glisin, alanin, dan yang lainnya. Reaksi metabolisme asam amino. Yang terjadi pertama, produksi asam amino dari pembongkaran protein tubuh, digesti protein dia, serta sintesis asam amino di hati. Kemudian yang terjadi adalah pengambilan nitrogen dari asam amino. Kemudian katabolisme asam amino menjadi energi melalui siklus asam, serta siklus urea sebagai proses pengolahan hasil sampingan pemecahan asam amino. Kemudian yang terakhir adalah sintesis protein dari asam-asam amino. Katabolisme asam amino terjadi dua tahap. Yang pertama tahap transaminasi. Enzim aminotransferase memindahkan amin kepada alfa-ketoglutarat menghasilkan glutamat atau kepada oksaloasetat menghasilkan aspartat. Kemudian yang kedua deaminasi oksidatif yaitu pelepasan amin dari glutamat menghasilkan ion amonium. Nah, ini adalah contoh dari reaksi transaminasi. Alanin mengalami transaminasi menjadi glutamat. Pada reaksi ini dibutuhkan enzim alanin aminotransferase. Nah, pirufat di situ akan memasuki siklus asam, kemudian glutamat akan lanjut ke siklus selanjutnya. Nah, ini adalah contoh reaksi deaminasi oksidatif. Glutamat tadi lalu menjadi urea atau amonium. Nah, ion amonium ini akan lanjut ke siklus urea. Glutamat juga dapat memindahkan amin ke rantai karbon lainnya menghasilkan asam amino baru. Glutamat mengalami deaminasi menghasilkan amonium NH4+. Selanjutnya, ion amonium masuk ke dalam siklus urea. Lalu, jalur katabolisme yang menguraikan molekul kompleks menjadi senyawa sederhana mencakup hidrolisis protein menjadi asam amino, kemudian ikatan peptida yang membangun rantai polipeptida dalam protein dapat diputus atau dihidrolisis menggunakan asam, basa, atau enzim pemecahan. Ikatan peptida dalam kondisi asam atau basa kuat merupakan proses hidrolisis kimia. Nah, sedangkan pemecahan ikatan peptida menggunakan enzim merupakan proses hidrolisis biokimia. Nah, keduanya itu akan menghasilkan produk reaksi berupa satu molekul dengan gugus karboksil dan molekul lainnya memiliki gugus amina. Yang terakhir adalah sintesis protein, yaitu proses pencetakan protein di dalam sel. Langkah atau tahapan yang pertama adalah transkripsi, pembentukan kode genetik oleh DNA, lalu pilihan DNA membuka sebagian, kemudian salah satu rantainya akan membentuk rantai penggenap atau RNA duta yang berisi kode genetik atau kodon. Setelah itu, ARN duta terbentuk, kemudian melepaskan diri dari DNA dan berpilin kembali.
Selanjutnya, translasi yaitu proses penerjemahan kode genetik oleh RNA transfer. Yang pertama, RNA duta masuk ke dalam ribosom dari satu ujung ke ujung yang lain. Jadi hasilnya tadi itu akan masuk ke ribosom. Kemudian, setiap codon masuk ribosom, maka datanglah RNA transfer membawa asam amino sesuai dengan kode genetiknya. Kemudian bergeser terus sampai selesai. Lalu yang terakhir, asam amino akan membentuk rantai polipeptida atau protein. Nah, jadi sintesis protein ini akan menghasilkan protein. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.